Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kamu Suka TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberi ketentraman, kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada episode perdana ini kita akan bercerita tentang kearifan lokal, kearifan Nusantara, dan juga bercerita tentang nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Sebagai mukadimah, tepatnya tahun 2019 saya pernah melakukan penelitian tesis tentang sebuah tradisi yang ada di desa pesisir utara di Jawa, tepatnya di Desa Banyumanis, Kecamatan Tonorejo, Kabupaten Jepara, dengan judul Simbolisasi Kekerasan dalam Sedekah Bumi, yang sudah saya terbitkan secara mandiri dan dalam jumlah yang terbatas, dengan judul Simbolisasi Kekerasan dalam Sedekah Bumi, studi konflik preventif terhadap ritual sedekah bumi Jembul yang ada di Desa Banyumanis, Kecamatan Tonorejo, Kabupaten Jepara. Tapi terlebih dahulu saya mau mengaudiovizualkan, mendokumenter karya saya ini dalam bentuk audiovisual dalam beberapa episode nanti yang akan selalu tayang di channel Kamu Suka TV. Episode perdana ini saya akan menyuplik dari buku saya tadi dalam sebuah subbab, kisah tentang perebutan kekuasaan yang ada di Kerajaan Demak atau di Kesultanan Demak pasca Raden Fatah dan juga pasca Adipati Yunus atau raja kedua setelah Sultan Fatah. Cerita dimulai dari wafatnya Adipati Yunus atau kita kenal dengan Pangeran Sabranglor. Kita tahu bahwa Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor tidak memiliki keturunan atau putra mahkota. Keadaan ini yang tidak ada putra mahkota membuat stabilitas politik di Kesultanan Demak waktu itu sedikit goncang, dikarenakan ada banyak keturunan dari Sultan Fatah waktu itu yang masing-masing merasa berhak menjadi suksesor pasca kewafatannya Adipati Yunus. Biar gampang kita bagi menjadi 3 periode konflik perebutan kekuasaan. Yang pertama Pangeran Sedolepen atau yang memiliki nama asli Raden Kikin dengan Sultan Trenggono. Ini periode pertama. Raden Kikin atau Pangeran Sedolepen, karena beliau ini adalah anak tertua Raden Fatah dari istri ketiga Raden Fatah, maka beliau merasa berhak menjadi suksesor atau menjadi raja pasca kewafatannya Adipati Yunus. Di saat yang sama, Sultan Trenggono, karena beliau ini adalah anak dari istri pertama Raden Fatah, juga merasa berhak atas kekuasaan yang ada di Kesultanan Demak. Maka konflik perebutan kekuasaan nggak bisa dielakkan lagi. Akhirnya yang terjadi, Pangeran Sedolepen atau Raden Kikin ini wafat, terbunuh di tangan Sunan Prawoto yang tak lain adalah anak dari Sultan Trenggono, putra Sultan Trenggono. Tentu karena dinamika politik dan dan juga atas perintah dari Sultan Trenggono, karena nggak mungkin Sultan Trenggono bisa naik tahta dengan lancar kalau tidak menyingkirkan terlebih dahulu rival utamanya, yaitu Pangeran Sedolepen atau kita kenal dengan Raden Kikin. Kemudian
antara tahun 1524 sampai 1000, nggak berlangsung lama itu Sultan Trenggono. Akhirnya Sultan Trenggono wafat ketika memimpin sebuah pertempuran ekspansi, karena kita tahu masa Sultan Trenggono adalah masa keemasan ekspansi kerajaan Demak ke daerah Jawa Timur dan ke barat, dan pengaruhnya luar biasa. Di bawah Sultan Trenggono, kerajaan Demak mampu mengepakkan sayapnya di wilayah timur Jawa. Akan tetapi ketika Sultan Trenggono memimpin ekspansi ke Panarukan, takdir berkata lain yang akhirnya mengakibatkan Sultan Trenggono wafat. Konon ceritanya wafatnya adalah karena tusukan yang tidak sengaja dari abdi dalamnya, seorang anak kecil yang kaget kemudian tak sengaja menusukkan pisau ke perutnya Sultan Trenggono yang akhirnya mengakibatkan beliau wafat. Konflik kedua terjadi, konflik perebutan kekuasaan periode kedua akan dimulai lagi. Jadi tadi Pangeran Sedolepen kita tahu memiliki seorang anak putra yang gagah, yang kuat, yang memiliki kedikdayaan yang luar biasa di kala itu, yang tak lain adalah Arya Penangsang, atau kita lebih kenal dengan Adipati Jipang. Pasca Sultan Trenggono, rivalitas antar dinasti ini kembali muncul lagi, bahwa mereka cucu dari Raden Fatah, masing-masing dari mereka merasa pantas atau merasa berhak menjadi penguasa menggantikan Sultan Trenggono. Di saat yang sama ada sebuah realitas sejarah bahwa Sunan Prawoto itu tadi memiliki cacat sejarah ya, ibaratnya karena pernah membunuh bapak dari Arya Penangsang. Nah, kesempatan ini, peristiwa ini akan menjadi sebuah dasar utama kenapa Arya Penangsang harus menyingkirkan atau membalas dendam. Pati dibalas pati atau toh nyowo kalau bahasa Jawanya, bahwa kematian seseorang harus dibalas dengan kematian. Maka Arya Penangsang menuntut balas terhadap peristiwa yang lalu atas kematian bapaknya, untuk kemudian nanti Arya Penangsang juga ingin berambisi sebagai raja di Kesultanan Demak pasca Sultan Trenggono. Akan tetapi ya, karena Sunan Prawoto terlebih dahulu sudah menjadi suksesor, karena beliau anak laki-laki dari Sultan Trenggono, maka dia dibaiat sebagai suksesor dari Sultan Trenggono. Upaya Arya Penangsang mendapat ganjalan yang banyak. Maka Arya Penangsang tidak punya banyak pilihan kecuali harus menyingkirkan Sunan Prawoto. Nah, kemudian konflik periode kedua kembali muncul dengan aktor utama yaitu Sunan Prawoto dan Arya Penangsang, yang tak lain adalah anak dari Pangeran Sedolepen atau Raden Kikin. Saling serang, saling bertempur, konflik mengemuka, dinamika politik, sosial ekonomi di Kesultanan Demak goncang. Akhirnya pertempuran nggak bisa dielakkan lagi, konflik nggak bisa dielakkan lagi. Konflik bagian dari sebuah master plan takdir yang harus dijalani bagi para kesatria di waktu itu. Maka berakhirlah kekuasaan Sunan Prawoto di tangan Arya Penangsang. Maka kalau kita melihat Sunan Prawoto sebagai Sultan Demak tidak berlangsung lama. Bahkan beliau punya misi perpindahan kerajaan dari Demak ke Prawoto daerah Pati, itu pun juga nggak sampai selesai. Akhirnya Sunan Prawoto wafat
di tangan Arya Penangsang atau Adipati Jipang. Pasca wafatnya Sunan Prawoto, ambisi dari Arya Penangsang belum juga menuai atau belum juga mendapatkan titik terang atau belum berhasil merebut tahta kerajaan di Demak. Karena masih ada satu ganjalan lagi, yaitu anak turunnya Sultan Trenggono, adiknya Sunan Prawoto yang tak lain adalah Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara yang memiliki suami Sultan Hadirin. Walaupun waktu itu Ratu Kalinyamat sudah menguasai Jepara dan membuat Jepara sebagai daerah yang lumayan maju di kala itu karena memiliki pelabuhan dan lain-lain, nanti kita singgung di episode selanjutnya. Ambisi Arya Penangsang belum juga mendapatkan titik terang. Artinya Arya Penangsang belum berhasil menguasai kerajaan Demak karena terganjal dari anak turunnya Sultan Trenggono yang tak lain adalah Ratu Kalinyamat. Maka seperti sesuatu yang sudah terjadi di sebelumnya, konflik perebutan kekuasaan periode ketiga nggak bisa dielakkan lagi. Karena untuk bisa mendapatkan tahta Demak harus menyingkirkan dulu Ratu Kalinyamat atau suaminya Ratu Kalinyamat, yaitu Sultan Hadirin. Maka konflik periode ketiga dimulai dan akhirnya yang menjadi korban adalah suami dari Ratu Kalinyamat yang bernama Sultan Hadirin. Akhirnya Sultan Hadirin wafat, dibunuh. Masih ikhtilaf bainal sejarawan bahwa ini matinya dibunuh Arya Penangsang ataukah ada penyusup yang membunuh di luar dari Arya Penangsang. Tapi sejarah mencatat bahwa yang membunuh adalah Arya Penangsang. Sultan Hadirin wafat. Ratu Kalinyamat bersedih, duka yang mendalam yang akhirnya membuat beliau memutuskan untuk bertapa di Gunung Danaraja di Jepara dengan sumpahnya yang sangat dahsyat sekali, atau bertapanya yang kita kenal dengan tanpa wudo tanpa busono, atau bertapa dengan menanggalkan pakaian kerajaan. Itu tafsir saya yang lebih relevan. Beliau bersumpah, engsun gak bakal jangkar dari bertapa sebelum mandi dengan darahnya Arya Penangsang dan keset dengan membersihkan kaki dengan jambulnya atau rambutnya Arya Penangsang. Ini sumpah yang sangat populer sekali yang diucapkan oleh Ratu Kalinyamat kala itu dalam rangka duka yang mendalam atas kematian dari suaminya, juga kakaknya dan juga ayahnya yang wafat di tangan Arya Penangsang. Maka kemudian Ratu Kalinyamat mengutus adik iparnya yang bernama Joko Tingkir untuk melakukan balas dendam dan juga agar tunai pertapaannya dan tunai janjinya yang tak lain adalah mandi darahnya Arya Penangsang dan keset atau membersihkan kaki dengan rambut jambulnya Arya Penangsang. Kemudian Joko Tingkir membentuk panitia khusus pembunuhan Arya Penangsang dengan mengajak kolega-koleganya yang paling sakti di tanah Jawa waktu itu, yaitu ada Ki Ageng Pemanahan dan juga Ki Ageng Penjawi dan anak dari Ki Ageng Pemanahan yang nanti menjadi raja atau yang membuat kerajaan baru di Yogyakarta, yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Pada akhirnya konflik periode ketiga dimenangkan oleh Ratu Kalinyamat atas bantuan dari Joko Tingkir dan koalisinya. Arya Penangsang wafat atau Adipati Jipang wafat. Kemudian Ratu Kalinyamat sesuai dengan sayembaranya bahwa siapapun yang bisa membunuh Arya Penangsang akan dihadiahi
tanah Mentawai dan juga tanah Pati. Nah, bagi-bagi ini kemudian bagi-bagi kekayaan dari Ratu Kalinyamat ini kemudian ditunaikan. Ki Ageng Penjawi mendapat tanah dari Pati, dan kemudian Ki Ageng Pemanahan beserta anaknya Danang Sutawijaya mendapatkan tanah Mentawai. Nah, atau nanti sekarang kita kenal dengan kota Yogyakarta ini. Itu dulu namanya tanah Mentawai. Sedangkan Joko Tingkir kemudian menjadi suksesor dari Kerajaan Demak, karena Ratu Kalinyamat memilih mendirikan kerajaan, memilih menjadi penguasa Jepara dan membangun Jepara menjadi kota yang sangat fenomenal kala itu, dengan sangkakalan atau tanda berdirinya Ratu Kalinyamat sebagai raja dengan sebuah sangkakalan terus karya tataning bumi. Akan tetapi dari peristiwa terakhir ini, periode ketiga, hal inilah yang ternyata menjadi akhir sebuah cerita dari Kesultanan Demak. Karena Joko Tingkir sebagai suksesor Demak pada akhirnya memindahkan Keraton Demak ini ke daerah Pajang atau daerah Surakarta dengan mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Pajang. Maka perebutan kekuasaan, intrik politik, dinamika sosial budaya waktu itu diakhiri dengan perpindahan kerajaan Demak atau perpindahan kekuasaan dari Demak menuju Pajang, dan disitulah akhirnya menjadi tersirat bahwa Kerajaan Demak dengan segala kebesarannya dan tinggalannya, karena konflik perebutan kekuasaan yang berlangsung bertahun-tahun menjadi runtuh seketika. Ini realitas sejarah yang pernah terjadi di Jawa, pernah terjadi pada Kesultanan Islam Demak yang pada waktu itu mencapai masa kejayaannya. Karena tanpa Kerajaan Demak kita juga tidak akan bisa melihat perkembangan Islam yang luar biasa dahsyatnya di Jawa, yang kurang lebih 50 tahun, kurang dari 50 tahun, semua masyarakat Jawa waktu itu bisa meluk agama Islam. Nah, ini kita sekelumit cerita tentang konflik perebutan kekuasaan di era Kesultanan Demak, yaitu pasca kematiannya Adipati Yunus. Kira-kira seperti itu, kita akhiri saja karena sudah 15 menit mungkin ya. Jadi kita akhiri aja biar pemirsa sekalian gak bosan. Tapi nantikan episode selanjutnya, kita akan bercerita lebih jauh lagi tentang hasanah-hasanah Nusantara, tentang apa saja yang bisa kita gali di Nusantara ini untuk kita bisa ceritakan kembali kepada masyarakat luas. Kita ceritakan kembali kepada generasi hari ini supaya juga bisa dikenang atau menjadi hasanah bagi generasi yang akan datang. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.